Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Kiki. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan desil dan persentil dari data berkelompok. Nah, di sini langkah pertama kalian tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini 1. Oke. 1 ditambah 7 itu sama dengan 8. 8 ditambah 5 itu sama dengan 13. 13 ditambah 1 di sini 14. 14 ditambah 2 16. 16 ditambah 4 ini adalah 20. Ya, sehingga di sini N-nya itu sama dengan 20. Nah, kalau sudah kita tuliskan frekuensi kumulatifnya dan kita bisa menghitung jumlah frekuensinya, kita cari letak desilnya di mana. Nah, desil di sini yang ditanyakan adalah desil ke-8 ya, desil 8. Nah, desil ini adalah membagi suatu data berkelompok ya menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi, letak desil 8 ya, letak desil 8 itu sama dengan ya, karena 8 jadi 8 dikali N ya, dibagi 10 karena membagi datanya sebanyak 10 sama besar. Jadi sama dengan 8 dikali N-nya di sini 20 per 10 ya, sama dengan 20 dibagi 10 ini adalah 2 dikali 8 adalah 16 ya. Jadi letak desil 8 itu di frekuensi ke-16. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif yang 16. Nah, jadi letak desil 8 ada di sini. Oke. Nah, lalu kita tuliskan rumus desil ya, kita cari desilnya. Desil 8 itu sama dengan B ya. B itu tepi bawah kelas desil ya, ini kelas desilnya, tepi bawahnya ditambah dengan 8N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif kelas sebelum desil ya, frekuensi kumulatif kelas sebelum desil. Nah, di sini dibagi dengan frekuensi kelas desil ya, baru dikalikan dengan panjang kelas ya, panjang kelasnya di sini adalah 0 sampai 4. Jadi kita hitung sama dengan, kita lihat ya, B ini adalah tepi bawah. Tepi bawahnya di sini 20. Berarti kita kurangkan 0,5. 20 dikurangi 0,5 adalah 19,5. Lalu ditambah dengan 8N per 10. Tadi ketemu 16 ya. 16 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Di sini adalah 14 ya. Kurangi 14 dibagi frekuensi kelas desil, di sini adalah 2. Lalu dikalikan panjang kelasnya adalah 5. Jadi 10 ke 14 ini panjangnya 5. Jadi sama dengan 19,5 ditambah ya. 16 dikurangi 14 itu 2 per 2 dikali 5. 2 per 2 itu 1 dikali 5, 5. Jadi 19,5 ditambah 5 itu sama dengan 24,5. Inilah hasil atau nilai dari desil 8 adalah 24,5. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan persentil ya. Di sini yang ditanyakan adalah persentil 35 ya. Kalau persentil di sini membagi suatu data menjadi 100 bagian sama besar ya. Caranya sama. Langkah pertama kita tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini 1 ditambah 7 itu sama dengan 8. 8 ditambah 5 itu 13. 13 ditambah 1 14. 14 ditambah 2 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi di sini N-nya sama dengan 20. Nah, lalu kalau sudah kita cari frekuensi kumulatifnya, kita cari letak persentilnya ya. Jadi letak persentil 35 ya, sama dengan
Nah, di sini karena 35 jadi 35 dikali N dibagi, karena membagi datanya menjadi 100 sama besar jadi dibagi 100. Jadi sama dengan 35 dikali 20 ya, N-nya 20 dibagi 100 ya. Ini 1, di sini 5 ya, 5. Lalu 35 dibagi 5 itu sama dengan 7 ya. Jadi letak persentilnya adalah di data kumulatif 7. Berarti di sini. Ya. Nih, ya 7 letaknya di sini. Lalu kalau sudah kita cari letaknya, kita tentukan rumus persentil 35-nya ya. Rumus persentil itu sama dengan B itu tepi bawah kelas persentil ditambah ya 35N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil yang ini, lalu dibagi dengan frekuensi kelas persentil ya, lalu dikalikan panjang kelas ya. Kemudian kita masukkan satu persatu sama dengan, jadi tepi bawahnya di sini adalah 5, kita kurangkan dengan 0,5 itu sama dengan 4,5 ditambah 3N per 100 di sini 7 ya, jadi 7 dikurangi FK, FK-nya di sini adalah 1 ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ya, di sini 1 per frekuensi kelas persentil di sini adalah 7, lalu dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Ini sama dengan 4,5 ditambah 7 dikurang 1, 6 per 7 dikali 5. Oke, ini sama dengan 4,5 ditambah, nah 6 per 7 dikali 5 itu sama aja dengan 6 kali 5 30 dibagi 7 itu sama dengan 4,3 ya, sehingga nilai persentil 35 itu sama dengan 4,5 ditambah 4,3 itu sama dengan 8,8. Oke, mudah bukan cara menentukan desil dan persentil? Demikian pembahasan bagaimana cara menentukan kelas desil dan persentil. Semoga pembahasan kali ini bisa difahami dan bisa dimengerti. Sekian dari Ibu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.